Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Fauzan Hakim. Program studi saya Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Dian Nusantara. Mata kuliah Teknik Tenaga Listrik dan Praktikum untuk dosen pengampunya yaitu Dr. Ari Pangesti Aji. Untuk presentasi kali ini saya akan membawakan suatu judul yaitu tentang audit energi sistem HVAC pada gedung rumah sakit. Kebutuhan energi meningkat seiring pertumbuhan infrastruktur, namun sumber daya fosil menipis. Sehingga sektor bangunan gedung, terutama rumah sakit, yang notabene memiliki konsumen energi terbesar. Di antaranya sekitar 2-3 kali lipat dari gedung komersial biasa. Dimana kenapa bisa mengkonsumsi energi yang 2-3 kali lipat dibandingkan gedung komersil? Karena rumah sakit beroperasi 24 jam untuk 7 hari penuh. Oke, langsung saja untuk ke peran krusial sistem HVAC di rumah sakit. Yang pertama itu untuk mencegah infeksi nosokomial, yaitu mengontrol aliran udara dan tekanan ruang untuk mencegah penyebaran bakteri dan virus. Yang kedua yaitu untuk menjaga sterilitas melalui sistem filtrasi udara atau yang biasanya kita sebut HEPA filter di ruang operasi dan isolasi. Yang ketiga yaitu stabilitas peralatan medis, menjaga suhu dan kelembaban stabil untuk akurasi alat medis sensitif. Nah, dari ketiga poin tersebut itu udah sangat jelas sekali di mana konsumsi untuk 45-65% total daripada beban listrik di rumah sakit itu diambil untuk sistem pendingin. Nah, inefisiensi sehingga menyebabkan membengkakkan biaya daripada operasional. Ada beberapa pertanyaan yang dimana bisa menjadi rumusan sebuah masalah. Yang pertama yaitu profil untuk konsumsi energi. Bagaimana profil ini dan presentasinya terhadap total konsumsi daripada gedung. Yang kedua yaitu efisiensi peralatan HVAC. Berapa nilai IK dan efisiensi peralatan utama dalam sistem HVAC yang dimana chiller, cooling tower, dan AHU dibandingkan SNI 6196 tahun 2011. Yang ketiga itu kualitas udara dalam ruangan, dalam kurung IAQ. Apakah suhu, kelembaban, dan tekanan udara memenuhi standar Permenkes nomor 7 tahun 2019? Yang keempat yaitu inefisiensi. Apa yang menjadi penyebab inefisiensi energi? Apakah itu dari usia, ataukah dari peralatan, ataukah dari perawatan dan desain? Selanjutnya yaitu peluang hemat energi atau PHE. Apa saja PHE yang dapat diimplementasikan dan potensi penghematan biayanya? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu profil dan fasilitas rumah sakit. Rumah sakit umum ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan tipe A, B, atau C dengan luas bangunan bisa diperkirakan kurang lebih 20.000 meter persegi. Terdiri dari 5 lantai, 5-8 lantai dan beroperasi 24 jam sehari. Kita biasa kalau dengan spesifikasi tersebut kita coba memakai sistem HVAC dengan central cooling system, di mana sistemnya terpusat, water cool chiller, primary atau secondary, water pump, condenser water pump, AHU, ruang steril, FCU, seperti di perkantoran kalau FCU ya. Yang kedua yaitu sistem terdistribusi, AC split dan AC kaset untuk ruangan kecil. Jadi untuk ruangan-ruangan yang notabene memerlukan ruangan steril dan
ruangan yang cukup besar itu kita bisa memakai water cool atau chiller cool lah, pakai chiller pump gitu. Nah, untuk yang ruangan-ruangan yang notabene kecil, kita bisa memakai AC split atau AC kaset. Yang ketiga itu sistem ventilasi, di mana sistem ventilasi ini exhaust fan untuk di toilet, biasanya lab dan ruang isolasi. Zona HVAC berdasarkan resiko. Yang pertama ada zona yang sangat rendah, di mana zona administrasi, kantor administrasi, ruang rapat, kantin, kenyamanan, thermal standar. Yang kedua zona rendah. Zona rendah ini mencakup ruang rawat inap, koridor, ruang tunggu, sirkulasi udara baik, dan suhu stabil. Zona sedang. Zona sedang ini ruang rawat jalan, laboratorium, farmasi, kontrol kelembaban untuk stabilitas obat atau sampel. Yang terakhir yaitu zona tinggi atau harus benar-benar steril, kan? Ruang operasi, ICU, NICU, ruang isolasi, filter HEPA yang membutuhkan tekanan udara khusus ACH tinggi. Nah, di sini kita masuk ke analisis data konsumsi energi historis. Tren konsumsi listrik bulanan, melihat pola kenaikan konsumsi saat suhu luar tinggi. Anomali bisa menandakan kerusakan atau kegagalan sistem. Tren profil beban harian, penting banget untuk rumah sakit 24 jam. Puncak beban siang hari seharusnya turun malam hari jika tidak ada inefisiensi. Korelasi suhu lingkungan versus konsumsi chiller. Chiller efisien akan responsif terhadap suhu luar. Daya tetap tinggi saat suhu dingin menunjukkan VSD tidak optimal. Analisis selanjutnya itu analisis EUI atau bisa kita sebut dengan intensitas konsumsi energi tinggi. Untuk perhitungan EUI yaitu total konsumsi energi listrik kWh per tahun dibagi total luas lantai bangunan meter persegi. Parameter ini membandingkan performa energi rumah sakit dengan gedung sejenis, di mana parameter ini menjadi gambaran besar sebagaimana yang sudah saya jelasin tadi di awal, perbandingan antara konsumsi energi untuk rumah sakit dan bangunan gedung biasa gitu. Benchmark membandingkan kinerja energi dengan standar nasional atau internasional. Standar EUI rumah sakit 80 sampai 150 kWh per meter persegi per tahun. Nilai 125,85 kWh per meter persegi per tahun menunjukkan masih sesuai standar, namun cenderung lebih tinggi, mengindikasikan peluang efisiensi. Oke, selanjutnya kita masuk ke identifikasi titik boros energi pada sistem HVAC. Yang pertama yaitu sisi pembangkit chiller plant. Rendahnya delta T kurang dari 5 derajat Celcius memaksa pompa bekerja keras. Fouling pada kondenser meningkatkan konsumsi chiller 10-15%. Nah, jadi di sini performa unit atau performa chiller juga sangat mempengaruhi konsumsi energi terkait energi listrik ya. Yang kedua yaitu sisi distribusi atau pompa dan ducting. Aliran dari sistem aliran konstan 50 Hz. Pada pompa sekunder, kebocoran udara pada ducting isolasi pipa yang rusak menyebabkan heat again. Jadi dari sisi instalasi juga sangat mempengaruhi untuk konsumsi energi ya, di mana hambatan-hambatan udara dan kebocoran bisa mempengaruhi performa daripada kinerja chiller dan pompa. Yang ketiga yaitu sisi pengguna ruangan. Pengaturan suhu terlalu rendah minimal di 18 sampai 20 derajat Celcius. Operasional AHU 24 jam di area non kritis tanpa sensor okupansi. Jadi biasanya untuk meredus atau untuk menghemat energi listrik, biasanya itu kalau dari sistem AC itu ada yang namanya termostat. Termostat itu dia berfungsi untuk mengukur suhu ruangan
mengukur suhu ruangan dengan batas yang sudah ditentukan. Jadi, semisal kalau kita pakai AC split di ruangan tersebut, jadi kalau kita setting di settingan AC di 20 di 20 derajat Celcius, bila mana settingan itu udah mencapai 20 derajat Celcius, maka si AC akan otomatis mati dengan sendirinya. Nah, di situ udah ketahuan bisa meredus dari segi konsumsi listrik. Yang keempat yaitu sistem ventilasi dan infiltrasi. Pintu jendela menyebabkan infiltrasi udara panas sehingga menyebabkan ketidakseimbangan tekanan udara, menyebabkan filtrasi udara dingin. Nah, ini juga sangat penting ya, di mana sistem ventilasi udara itu juga bisa mempengaruhi dan cukup lumayan berimpact terkait performa unit. Yang itu tadi, kalau performa unitnya bekerja terus-menerus, maka konsumsi energinya juga akan lumayan besar gitu. Masuk ke pembahasan berikutnya yaitu tentang peluang penghematan energi dan kesimpulan. Tanpa biaya no cost, optimasi set point suhu ruangan yang tadi saya jelasin itu tadi 23 sampai 24 derajat Celcius dan manajemen jadwal operasi FCU atau AHU. Hemat 90.000 sampai 150.000 kWh per tahun. Biaya rendah low cost. Pembersihan filter AHU efisiensi 3-5%, hemat 60.000 kWh per tahun dan perbaikan insulasi ducting hemat 15.000 kW per tahun. Nah, dari sini sudah jelas ya bahwasanya maintenance untuk tiap-tiap unit dan untuk instalasi itu bukan tanpa sebab, atau pemeliharaan rutin itu bukan tanpa sebab. Itu sangat berpengaruh terkait cost dan penghematan energi. Jadi biasanya di suatu instansi itu per 3 bulan atau per 2 bulan itu biasanya diadakan maintenance menyeluruh untuk khususnya di AVAC ini. Investasi high cost. Penggantian chiller ke high efisiensi hemat 150.000 sampai 200.000 kWh per tahun. Payback-nya 3 sampai 5 tahun. Pemasangan VSD pada pompa dan cooling tower hemat 25 sampai 30%. Ini lebih ke sistem sih, lebih ke sistem chiller sama cooling tower. Sistem HVAC ini adalah beban energi terbesar. Menurut IKE itu 125,85 kWh per meter persegi per tahun. Ini menunjukkan peluang efisiensi. Audit mengidentifikasi inefisiensi pada chiller, distribusi dan penggunaan. Kualitas udara memenuhi standar, namun perlu penyesuaian beberapa sistem. Penerapan rekomendasi akan meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, dan menjaga standar kesehatan. Nah, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas dan ujian akhir semester. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang tidak sesuai. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.